Selamat pagi. Pada hari ini kita akan mempelajari matematik lanjut dan sebagai awal daripada kuliah ini kita akan belajar mengenai ruang 3 dimensi. Dalam matematik kita mengenal ada ruang 1 dimensi, ruang 2 dimensi, dan ruang 3 dimensi. Ruang 1 dimensi direpresentasikan dengan sumbu X. Ruang 2 dimensi direpresentasikan dengan sumbu X dan Y. Sedangkan ruang 3 dimensi direpresentasikan dalam sumbu X, Y, dan Z. Ini yang semuanya ini disebut dengan koordinat Cartesian. Untuk menyatakan titik dalam ruang 3 dimensi, maka titik P misalnya itu adalah kita harus nyatakannya X-nya berapa, Y-nya berapa, dan Z-nya berapa. Dengan kata lain, kita membutuhkan 3 persamaan. Nah, kalau misalnya kita mempunyai X sama dengan 3, persamaan X sama dengan 3, maka dalam ruang 1 dimensi, X sama dengan 3 itu menyatakan sebuah titik. Sedangkan X sama dengan 3 dalam ruang 2 dimensi menyatakan sebuah garis. Dan X sama dengan 3 dalam ruang 3 dimensi menyatakan sebuah bidang datar. Dalam kuliah ini kita akan mempelajari benda-benda di dalam ruang. Kita mengenal benda-benda itu seperti titik, garis atau lintasan, bidang atau permukaan, surface, ruang atau volume. Titik adalah objek atau benda berdimensi 0, garis lintasan adalah objek berdimensi 1, bidang atau permukaan adalah objek berdimensi 2, dan volume adalah objek berdimensi 3. Nah, bagaimana kita menyatakannya dalam ruang tersebut? Kita akan mempelajarinya, dan khusus untuk topik kuliah ini kita akan mempelajari bagaimana menyatakan titik, garis, bidang dalam ruang habitat yang berbeda-beda. Lingkungan di mana objek tersebut hidup disebut dengan ruang atau space. R1 adalah ruang dimensi 1, R2 adalah ruang dimensi 2, dan R3 adalah ruang dimensi 3. Titik adalah benda yang berdimensi 0. Dalam ruang dimensi 1 dinyatakan dengan 1 minus 0, 1 adalah ruang habitatnya, dan 0 adalah dimensi daripada objeknya, yaitu dengan 1 persamaan. Dalam ruang 2 dimensi, titik dinyatakan dengan 2 minus 0, yaitu 2 persamaan. Dan dalam ruang 3 dimensi dinyatakan dengan 3 minus 0, yaitu 3 persamaan. Garis atau lintasan adalah benda berdimensi 1. Dalam ruang habitat R2 dinyatakan dengan 2 minus 1 sama dengan 1 persamaan. Dalam ruang 3 dimensi dinyatakan dengan 3 minus 1 sama dengan 2 persamaan. Sedangkan bidang, yaitu atau volume dalam hal ini, yaitu benda berdimensi 2, dalam R3 dinyatakan dengan 3 minus 2 sama dengan 1 persamaan. Mungkin muncul pertanyaan, dalam ruang 1 dimensi dapatkah saya menyatakan sebuah garis? Bisa, ya. Tapi kita menyatakannya itu bukan dengan persamaan, tapi dengan ketidaksamaan. Misalnya, di dalam ruang 1 dimensi saya mau menyatakan garis antara titik 1 dengan titik 4. X sama dengan 1 dengan X sama dengan 4. Saya nyatakan dengan X lebih besar dari 1 dan X lebih kecil dari 4. Demikian juga untuk permukaan. Apakah saya bisa menyatakan permukaan
dalam ruang dua dimensi? Bisa, sama juga kita harus menyatakannya dengan ketidaksamaan. Apakah saya bisa menyatakan volume dalam ruang tiga dimensi? Bisa ya, tapi dinyatakan bukan dengan persamaan tapi dengan ketidaksamaan. Demikian halnya, kalau kita mempunyai suatu persamaan, maka dalam ruang dua dimensi, maka bisa dipastikan bahwa benda tersebut adalah lintasan atau garis. Sedangkan sebuah persamaan dalam ruang tiga dimensi dipastikan bahwa benda tersebut adalah 3 minus 1 persamaan sama dengan benda berobjek dua dimensi, objek berdimensi 2. Jadi x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 4 dalam ruang dua dimensi menyatakan lintasan atau garis lingkaran. Sedangkan dalam ruang tiga dimensi, x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 4 menyatakan suatu permukaan silinder. Dalam R2, y sama dengan 2x min 3 menyatakan sebuah garis lurus. Dan dalam ruang tiga dimensi, y sama dengan 2x min 3 menyatakan sebuah bidang datar. Dalam menyatakan benda-benda dalam ruang n dimensi, ada bentuk lain selain persamaan aljabar geometris, yaitu dalam aljabar vektor. Bahkan bisa dikatakan dalam ruang tiga dimensi, maka penggunaan aljabar vektor adalah suatu keharusan. Karena kita tidak bisa menyatakan benda-benda tanpa aljabar vektor. Untuk itu kita perlu mempelajari aljabar vektor. Aljabar vektor paling kurang Anda sudah mempelajarinya ketika di SMA atau juga di pelajaran kalkulus 1 dan kalkulus 2. Dan kita ketahui bahwa vektor itu adalah suatu entitas yang mempunyai besaran dan juga arah. Dan ada operasi-operasi daripada vektor, salah satunya adalah penjumlahan, pengurangan vektor. Ada juga operasi perkalian dalam vektor, yaitu apa yang disebut dengan dot product atau perkalian titik, dan juga ada yang disebut dengan cross product atau perkalian silang. Anda perlu mereview kembali operasi-operasi tersebut. Gambar ini adalah menunjukkan garis lurus dalam ruang dua dimensi, dan yang kedua itu adalah menunjukkan lintasan elips dalam ruang dua dimensi. Slide ini menunjukkan bagaimana menyatakan suatu garis lurus dengan vektor dalam ruang tiga dimensi. Untuk menyatakan garis lurus dalam ruang tiga dimensi dibutuhkan suatu titik. Dalam bentuk vektor dinyatakan dengan suatu vektor posisi atau titik dan satu vektor arah yang searah dengan garis tersebut. Garis tersebut dapat dinyatakan dalam 3 cara, yaitu bentuk vektor, persamaan garis lurus, bentuk parametrik, dan bentuk persamaan simetrik garis lurus. Seperti yang tadi kita sudah pelajari, maka dibutuhkan 3 kurangi 1 sama dengan 2 persamaan, yaitu pada cara yang paling bawah, Anda bisa lihat itu dinyatakan dalam bentuk aljabar dengan 2 persamaan. Sedangkan dalam bentuk vektor persamaan garis lurus dibutuhkan 1 parameter, yaitu parameter T. Jadi untuk garis, mudah ingat 1 dimensi 1 parameter. Menyatakan bidang datar dalam bentuk vektor dan persamaan. Untuk menyatakan bidang
datar dibutuhkan satu titik dan satu vektor normal. Dalam hal ini kita membutuhkan vektor posisi R0 dan satu vektor normal N yang komponennya adalah ABC. Dan ada dua bentuk, yaitu dalam persamaan vektor dan persamaan skalar bidang datar. Detail dari semua ini Anda bisa dapatkan dalam diktat, di mana di sana ada penjelasan terinci dan juga contoh-contoh soal. Jadi saya harapkan Anda mempelajari lebih detail baik dari textbook maupun dari diktat yang telah saya keluarkan. Dalam R3 atau ruang 3 dimensi, maka kalau kita mempunyai satu persamaan, serumit apapun persamaan tersebut, kita bisa memastikan bahwa persamaan itu menyatakan suatu permukaan atau surface. Namun ada beberapa permukaan-permukaan yang teratur, yang dalam bentuk kuadrat sering disebut dengan permukaan kuadrik. Salah satunya adalah elipsoid, kerucut, silinder, hiperboloid one sheet, dan hiperboloid two sheet. Elliptic paraboloid, hiperbolik paraboloid. Bentuk-bentuk ini semuanya akan sangat berguna nanti dalam kita mengerjakan atau memecahkan persoalan-persoalan dalam integral lipat 3. Sekian dan terima kasih. Untuk detailnya saya harapkan Anda semua mempelajari diktat yang telah saya upload di dalam blog saya. Terima kasih.